Oke, jumpa lagi di Facebook Group Kantong Duit. Di kali ini ya kita akan mulai beberapa saat lagi sambil nunggu koneksinya rapi ya. Kayaknya koneksinya rada trouble nih. Di kali ini ya kita akan mulai beberapa saat lagi. Bagi yang sudah hadir, Anda bisa standby ya. Uh, siapa tahu sharing saya malam ini bisa memberikan ide, memberikan wawasan buat Anda untuk bisa start belajar digital marketing dari nol. Ya, bagi yang sudah memang jalankan, ya Anda mendengarkan boleh, ya mau mengulang juga lebih fresh juga silakan. Bagi yang sudah hadir, Anda bisa standby, ya. Siapa tahu sharing saya malam ini bisa memberikan ide, memberikan wawasan buat Anda untuk bisa start belajar digital marketing dari nol. Ya. Bagi yang sudah memang jalankan, ya Anda mendengarkan boleh, ya mau mengulang juga lebih fresh juga silakan. Oke, kali ini saya akan bahas ya sesuai dengan sub slide-nya ya bagaimana kita memperbesar atau melipat gandakan bisnis kita ya dengan digital marketing. Oke. Ya. Nah, saya percaya tiap-tiap kita memiliki posisi yang berbeda-beda ya di dalam aktivitas kita dalam dunia digital marketing. Oke. Nah, sambil kita menunggu ya teman-teman yang lain, coba Anda lihat dari tiga posisi ini ya. Kira-kira posisi Anda ada di mana nih? Kalau Anda melihat uh, tracknya ya untuk diri Anda sendiri. Pertama, Anda baru mau mulai, ya. Kedua, Anda baru saja mulai, atau yang ketiga, Anda sudah memulai. Ya, jadi sekali lagi, posisi pertama itu Anda baru saja mau mulai, ya. Terus, jadi Anda belum mulai nih, ya. Anda memang belum mulai sama sekali, ya. Baru mau, ya. Belum mulai, baru mau, ya. Mungkin Anda baru mulai belajar, mungkin Anda baru mulai mau cari-cari tahu, ya. Baru mau mulai beli e-course, ya. Nah, yang kedua, Anda tipe yang baru saja mulai, ya. Anda baru saja mulai, jadi Anda baru start nih, ya. Anda baru start, Anda baru saja mulai, ya. Nah, Anda sudah mulai posting, sudah mulai bikin akun di sosmed, sudah bahkan mungkin sudah mulai beriklan, ya. Atau Anda sudah mulai jualan di marketplace, ya. Nah, jadi itu posisi yang kedua. Atau yang ketiga, Anda sudah mulai, ya. Anda sudah mulai artinya Anda udah jalan, Anda bahkan mungkin Anda sudah menghasilkan hasil, ya. Nah, coba Anda di posisi nomor berapa, ya. Nomor satu Anda baru mau mulai, ya. Nomor dua Anda baru saja mulai. Nomor tiga Anda
sudah memulai. Ya. Nah, saya percaya tiap-tiap kita pasti ada di posisi saat ini. Ya. Nah, coba silakan ya bagi Anda yang mendengarkan, Anda boleh kasih komen ya. Anda di posisi mana? Coba tulis di komen, baru mau mulai, baru saja memulai, atau sudah memulai. Oke, saya tunggu sekitar 1-2 menit ya, sambil Anda mengisi ya. Oke, dari Saudara Lukas Febrian, baru saja memulai. Oke, teman-teman sekalian, ya, eh, apapun posisi Anda saat ini, ya, saya percaya setiap kita itu menghadapi yang namanya problem, ya, saat kita memulai digital marketing, ya. Nah, apa saja sih problem terbesar pemula, ya, dalam memulai digital marketing ini, ya. Jadi saya bicara khusus bagi pemula, ya. Nah, biasanya teman-teman sekalian, para pemula, ya, problemnya ini nih, ya. Problemnya adalah bahasa Inggrisnya too many sexy things to learn. Wah, artinya terlalu banyak hal-hal yang bagus ya untuk dipelajari. Mulai dari Facebook Ads, mulai dari copywriting, ya, konten, ya, video, ya, keyword, produk, ya cari produk, ya dan masih banyak lagi, ya. Nah, saking banyaknya dan semuanya bagus, ya akibatnya apa? Akibatnya si pemula ini bingung, ya. Kira-kira mana dulu yang saya kuasai, ya. Sedangkan semakin dia menguasai satu hal, let's say Anda menguasai Facebook Ads, ya mudah gak? Nggak mudah juga, banyak yang dipelajari. Ya saya aja belum kuasai sepenuhnya, ya. Nah, waktu si pemula ini menguasai 10%, yang dia pelajari ini bahkan kadang sudah berubah, ya. Nah, jadi problemnya itu teman-teman, too many sexy things, jadi yang mana duluan kita nggak tahu, ya. Nah, itulah problem terbesar ya yang dialami oleh pemula, ya. Nah, sekarang coba, ini bagus banget nih teman-teman, ya. Tahu ilmu banyak di online itu belum tentu dapat duit banyak di online. Sekali lagi, ya. Anda tahu ilmu banyak di online itu belum tentu dapat duit banyak di online. Nah, kalau saya mau tanya sama Anda pilih yang mana? Mau tahu ilmu banyak di online atau mau dapat duit banyak di online? Ya. Nah, tentunya saya sih milihnya yang dapat duit banyak di online, bukan? Ya. Nah, jadi ini problemnya nih teman-teman. Ya. Kadang kalau kita mau tahu banyak, tahu ilmu banyak di online, kadang kita sebagai pemula itu too much. Ya. Nah, begitu too much, ya dia jadi burn out karena kebanyakan dia jadi bingung, ya. Nah, setelah burn out apa akibatnya? Ya, dia quit, dia berhenti, muntaber, ya, mundur tanpa berita, ya. Nah, jadi di live di Facebook kali ini, ya saya mau ajak Anda khususnya bagi para pemula, ya, supaya Anda tahu mana dulu yang Anda mulai. Ya, dari sekian banyak yang mesti dipelajari,
ya. Mana dulu yang harus Anda mulai. Nah, sebelumnya saya mau kenalan dulu nih, ya. Ya, jadi saya mulai terjun di digital marketing itu sebenarnya dari tahun 2014. Ya, mulai bermain dengan konten, ya. Nah, sekarang ini saya memang kerjaannya membangun funnel buat orang-orang yang mau bangun bisnis e-commerce, dan saya membantu beberapa teman saya, beberapa perusahaan untuk mengerjakan kontennya, ya, buat copywriting, buat landing page dan segala macamnya. Ya, dan saya kebetulan suka sama anak-anak sama istri saya, jadi saya ada panti asuhan, saya punya 17 anak, dan yang seru, ya 17 anak ini sekarang udah jadi tim saya, ya di dalam digital marketing. Jadi saya punya tim banyak anak-anak. Ada yang bikin copywriting, ada yang bikin website, ada yang fotografi, ya ada yang bikin karikatur, ya buat foto dan sebagainya. Ya, dan itu semua dari anak-anak saya. Ya, dan mereka juga sudah saya latih untuk buka toko online, ya untuk jualan. Ya, nah saya juga beberapa kali ya mengadakan seminar, saya sering dari yang puluhan, ya ratusan bahkan pernah ribuan, ya. Dan saya juga ada komunitas-komunitas ya yang dimana saya mentor ya secara grup atau secara private ya bagi beberapa orang. Ya, nah itu sekedar perkenalan saya. Ya, nah sekarang jadi teman-teman, problem utama pemula ya itu adalah tanda kutip adalah gaptek. Ya, nah jadi gaptek di sini bukan artinya dia tanda kutip bego ya. Jadi gaptek di sini ibaratnya dia belum punya skill, ya belum punya skill atau expertise, atau dia belum punya pengalaman experience, ya. Jadi Anda ngalamin ini nggak sebagai seorang pemula, ya gaptek di sini dalam arti Anda belum punya skill, ya sama atau Anda belum punya pengalaman, ya. Nah, akibat problem ini teman-teman, ya tanda kutip kalau nggak diobatin, ya akibatnya lama banget baru jadi. Itu kayak hamster, ya hamster loh kan naik roda ya. Jadi 4L lu lagi nggak kemana-mana. Ya karena ya tadi ya apalagi dia belajar sana sini tapi nggak menghasilkan gitu. Nah itu yang dialami para pemula, dan saya tahu karena saya mengalami itu. Ya jadi 2 tahun pertama saya ya itu saya zero teman-teman, saya nggak dapat uang di online ya. Eh, saya merasa lonely, ya ikut sana ikut sini sih, ya seminar workshop, ya tapi pulang dari seminar kan mau praktek sendirian, ya. Nah saya kayak masuk labirin yang ibaratnya eh, banyak hal bagus tapi saya nggak tahu pintu keluarnya yang mana gitu, ya. Nah itu saya alamin. Nah saya nggak tahu teman-teman ngalamin nggak kayak saya, ya. Nah kalau ngalamin coba Anda tulis di komen sama Pak pengalamannya gitu ya. Nah eh, saya mau tanya sama Anda sekarang, Anda udah berapa tahun sih Anda ingin bisa profit dari bisnis online, khususnya dengan menggunakan digital marketing, ya. Nah kalau Anda, coba Anda kira-kira lalu Anda tulis di komen juga udah berapa tahun, ya pengen banget. Nah, saya mau tanya sekarang, Anda udah dapat loh, ya, ya Pak sudah 3 tahun Pak, udah 2 tahun, ya pertanyaannya udah pengen 2 tahun terus sekarang udah dapat loh, gitu ya. Nah bagi Anda yang sudah kepengen tahunan tapi sampai sekarang masih belum dapat, nah saya sarankan Anda lakukan hal ini, ya coba Anda baca keras-keras ya slide ini, ya apa katanya, if you don't change direction you will end up the way you had it. Wah, artinya apa? Jadi kalau Anda nggak mengubah arah, ya, ya, kalau Anda nggak mengubah arah, ya, itu Anda akan sama aja, ya, nggak kemana-mana artinya. Anda akan sama aja di tempat Anda mulai, ya. Jadi Anda artinya Anda nggak ngapa-ngapain, Anda nggak kemana-mana karena Anda nggak mengubah arah, ya. Nah,
Berarti kalau Anda mau berubah, Anda harus do something different untuk Anda berubah, ya. Nah, apa yang saya lakukan teman-teman? Ya, setelah 2 tahun saya sendirian, saya belajar sana belajar sini, saya ubah fokus. Ya, fokus saya ubah. Yang tadinya jago internet, sekarang saya ubah menjadi saya mau ngalamin perubahan hidup ya lewat online. Jadi saya nggak lagi fokusnya pengen jago ini, jago ini, jago ini, tapi saya fokusnya simple. Saya mau mengubah hidup saya lewat online. Saya mau mengubah hidup saya lewat bisnis internet. Saya mau mengubah hidup saya lewat digital marketing. Nah, karena saya mengubah fokus, ya jadi saya nggak usah terlalu ribet belajar yang aneh-aneh. Ya, apa yang saya pelajari di orientasi saya adalah ini profit nggak buat saya, ya menguntungkan nggak buat saya. Ya, nah jadi itu yang saya lakukan teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda mau nggak yang ngalamin life changing seperti yang saya alami? Ya, setelah saya ubah fokus, ya saya mengalami life changing teman-teman sekalian. Ya, jadi uh, ini awal-awal ya saya melakukan jadi pebisnis ya, kontrak naik motor sana, naik motor tuh lihat motor pertama saya ya. Nah ini rumah pertama saya ya. Nah setelah itu ya saya mulai masuk ke dalam dunia bisnis. Ya akhirnya saya punya impian, punya rumah yang lebih bagus dan saya bersyukur akhirnya saya bisa tinggal di rumah impian saya sekarang. Ya. Nah, teman-teman sekalian, ada satu statement yang bagus nih ya bagi Anda para pemula, katanya small is a new big. Walau Anda kecil, Anda bisa jadi besar kalau Anda bergerak cepat bersama-sama dalam grup, dalam komunitas. Ya, jadi bukan yang besar mengalahkan yang kecil, namun yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi kalau Anda sebagai pemula mau berhasil ya di bis online, ingat Anda jangan sendirian. Pemali, ya Anda harus ya benar-benar bisa bergerak dalam komunitas. Ya, punya mentor terutama. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Anda. Ya, Anda serius nggak? Ya, ingin mengalami yang namanya life changing, bukan jago internet. Ya, dalam digital marketing. Ya. Nah, kalau Anda serius, Anda tulis di komen. Saya serius, Pak. Ya. Nah, sekarang untuk itu Anda harus punya yang namanya roadmap. Ya, Anda harus menerapkan roadmap bisnis Anda ya via digital marketing. Ya. Nah, intinya Anda harus begin with the end in mind. Intinya Anda harus mulai dari hasil akhir. Ya, Anda harus lihat hasil akhirnya apa yang Anda mau capai lewat digital marketing. Nah, untuk itu saya ada satu rumus sakti digital marketing ya. Anda terapin aja, Anda memahami rumus ini ya, Anda udah mulai bergerak. Yaitu traffic kali konversi sama dengan duit ya. Nah, apa itu traffic, apa itu konversi? Saya akan jelaskan lewat gambar ini, pasar. Ya, di dalam pasar itu ada banyak orang. Itulah artinya traffic. Ya, banyak pengunjung dan banyak counter-counter jualan. Nah, itu namanya konversi. Ya, ada produk-produk yang dijual, mulai dari bahan makanan, ya pakaian dan sebagainya. Yaitu yang namanya konversi. Ada counternya, ya ada produk yang dijual. Ya, nah sekarang bagaimana caranya, ya supaya jadi duit, yaitu si counter-counter itu harus berusaha supaya bisa menarik pengunjung, yaitu traffic yang masuk ke pasar untuk mampir ke counter dia, ke toko dia, ya. Nah, jadi baru jadi duit. Semakin banyak pengunjung yang masuk ke toko dia, ke counter dia, potensi jadi duit jadi makin besar. Nah, jadi teman-teman, traffic adalah strategi untuk memindahkan audiens, pembeli ya Anda, dipindahin ya untuk masuk ke toko Anda. Nah, kalau konversi adalah model bisnis startup Anda, ya itu model bisnis Anda. Ya, nah saya akan bahas satu-satu sekarang. Saya akan mulai dari konversi dulu. Nah, buat Anda pemula, ya untuk Anda mau tahu konversi apa buat Anda coba tentukan 5 model ini. Ya, yang pertama adalah soal inventory barang. Anda tetapkan dulu nih, ya barang yang Anda mau jual itu Anda mau stok sendiri atau mau dropship. Ya, kalau Anda stok sendiri artinya Anda harus cari supplier mau yang lokal atau impor. Dropship juga sama, lokal atau internasional. Ya. Nah, eh,
tentunya keuntungan stok adalah profit pasti besar, tapi Anda harus keluar modal buat stok. Artinya resiko juga ada. Kalau dropship Anda nggak keluar modal buat stok, tapi ya namanya dropship profit pasti kecil. Nah, kecuali Anda bisa dropshipnya internasional. Ya, jadi Anda ngambil dari, misalkan ngambil dari China, jualnya ke pasar Amerika pakai Shopify. Nah, itu marginnya besar tuh di sana. Ya, tapi Anda mesti menguasai banyak hal tuh di sana. Menguasai cari supplier, menguasai beriklan, Facebook Ads, ya menguasai setup toko online, ya biasa pakai orang pakai Shopify biasanya. Ya, nah itu yang pertama, ya soal inventory barang. Yang kedua adalah bentuk barang yang Anda mau jual, itu mau bentuk fisik, digital atau jasa. Kalau fisik kan fashion, kuliner, elektronik dan sebagainya. Digital Anda bisa jual e-course, bisa jual software. Kalau jasa Anda bisa jadi endorser, ya atau bisa jadi agency, atau Anda bisa coaching, jual coaching Anda gitu di sana. Ya, nah jadi itu yang bentuk barang yang harus Anda pilih. Ya, mau tiga-tiganya boleh nggak? Boleh aja, tapi mulai dengan satu dulu aja kalau Anda pemula. Ya, baru berkembang menjadi yang kedua dan ketiga. Nah, ketiga adalah platform bisnis. Artinya Anda jualan di platform siapa? Anda mau leverage platform orang lain atau Anda bangun platform Anda sendiri. Ya, kalau Anda leverage platform orang lain, Anda jadi affiliate. Ya, ya. Nah, kalau platform milik sendiri, itu Anda bangun startup. Ya, ya, itu yang ketiga. Yang keempat, tempat jualannya. Nah, tempat jualannya ini Anda mau di mana konversinya? Anda mau buka toko online pribadi, web pribadi, atau Anda mau buka toko online nebeng di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Atau Anda buka tokonya di sosial media aja udah. Jadi akun fanpage Anda jadi akun jualan. Ya, akun IG-nya jualan, nanti transaksinya lewat DM misalkan. Ya, nah, terus yang kelima adalah budget traffic. Ya, nah budget trafficnya artinya bagaimana Anda mau modalin untuk mendatangin pengunjung. Ya, Anda mau datangin pengunjung itu Anda mau pakai duit sendiri, artinya Anda beriklan bakar duit sendiri, atau Anda bangun tim reseller. Ya, nah tergantung Anda mau modelnya apa. Oke, nah jadi untuk konversinya Anda tetapkan 5 hal ini. Ya, inventory barang Anda tetapkan mau stok atau mau dropship, bentuk barangnya ya mau fisik, mau digital atau jasa, terus uh, platform bisnisnya Anda mau leverage platform milik sendiri atau orang lain, terus tempat jualannya mau di mana, mau di web pribadi, mau di sosial media atau di marketplace, sama budget traffic ya. Bisa Anda nanti mau bakar duit sendiri, iklan sendiri, atau Anda mau bangun reseller, jadi bagi-bagi keuntungan. Oke, nah kalau Anda mau dalamin lebih lanjut ya, yang tadi saya sudah sampaikan, ya, Anda bisa belajar di course yang saya buat, ya, namanya FAST, ya, Funnel Audience Strategy, ya, yaitu step by step memulai bisnis e-commerce dari nol. Ada 20 video strategi di sana. Nah, itu linknya, ya, funnelduit.com, ya, garis miring e-course FAST, ya. Jadi Anda silahkan bisa klik link dari sana, Anda bisa pelajari ya e-course saya di sana. Oke, nah itu yang pertama tentang konversi. Nah sekarang yang kedua adalah tentang traffic. Traffic adalah strategi bangun audience, ya bangun audience. Nah apa itu audience? Ya, nah saya akan lebih lanjut, saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah sebelumnya saya akan tanya dulu sama Anda, di mana tempat terbaik untuk bangun traffic? Tempat yang ramai atau tempat sepi? Tentunya tempat yang ramai. Ya betul nggak? Ya kan? Nah di mana tempat ramai saat ini? Nah, ada 3 teman-teman. Ya, ini tergantung sama pola habit pengunjungnya. Kalau search engine, habit pengunjungnya masuk ke sini adalah untuk ngetik dia search. Dia mencari, dia ke sana untuk cari. Artinya dia search kata kunci, keyword. Ya, Google, YouTube, ya marketplace. Marketplace kan nggak ada dia lihat-lihat mau barang. Dia pasti ketik dulu baju, piring, kompor, bel, ya, baru cari produknya. Ya. Nah, yang kedua post engine kayak sosial media, Facebook, IG, TikTok itu bukan search tapi dia scroll.
ya, dari postingan dia di scroll, ya kan, dilihat di postingan, ya kan, baru kalau suka dia klik. Nah itu post engine. Nah kalau chat engine itu habit pengunjungnya berinteraksi karena ada chatting, ada interaktif. Ya makanya kalau Anda kerjanya hanya broadcast di chat engine, Anda nggak kena. Karena orang juga sebel di broadcast terus, tapi orang maunya disapa kalau di chat engine. Ya di WA, di Telegram, ya. Nah, itu tempat yang ramai yang bisa Anda pilih, ya. Nah, sekarang gimana mengoptimasinya nih? Ya, mengoptimasi traffic tersebut. Nah, sekaligus saya akan jelaskan audiens itu apa. Oke. Nah, sekarang Anda bayangkan ada yang namanya kolam sama laut, ya. Nah, kalau Anda disuruh mancing ikan, kira-kira mana yang tercepat untuk mendapatkan ikan? Ya, peluangnya yang mana? Di kolam apa di laut? Jawabannya di mana? Ya, Anda pemula nggak ngerti apa-apa ke laut, laut sih gede, cuman kan Anda mancing belum tentu dapat ikannya, nggak tahu ada di mana. Tapi kalau di kolam jelas ikannya kelihatan, ya. Nah, sebagai pemula pasti peluang mendapatkan ikan tercepat ya adalah di kolam, ya. Nah, untuk itu sekarang Anda harus punya strategi untuk bagaimana memenuhkan supaya kolam Anda makin banyak ikan. Nah, strategi Mindai itu salah satunya namanya funnel, ya. Nah, sekarang berarti Anda harus punya funnel buat bangun kolam di tempat traffic tersebut. Ya, bangun kolam di YouTube dengan cara bangun subscriber, ya. Bangun kolam di marketplace, ya. Ya, bangun kolam di IG sebagai follower, bangun kolam di Facebook di fanpage, ya, bangun kolam di WA, misalnya bangun WA group, Telegram, bangun Telegram channel, ya. Nah itu Anda bangun kolam, bangun audiensnya di sana. Nah sekarang ada 3 skills ya untuk Anda bangun kolam, ya. Nah ini yang saya akan bahas di sesi terakhir ini. Ya pertama adalah skills untuk buat konten, ya konten penawaran. Yang kedua adalah skills untuk optimasi sosial medianya. Yang ketiga skills untuk bangun merancang funnel, ya. Nah, sekarang saya akan bahas satu-satu. Cuma saya mau kasih gambaran dulu nih. Waktu Anda lihat kolam, ya, itu artinya Anda mesti kasih makan ikan. Semakin makanannya enak, ikan-ikannya semangat tuh. Makin banyak. Nah, berarti makanannya apa? Nah, disinilah makanannya. Anda punya keahlian. Tentunya keahlian Anda itu bisa menjawab kebutuhan konsumen. Nah, keahlian Anda yang bisa menjawab kebutuhan konsumen, itulah konten yang paling efektif untuk memikat ya ikan-ikan untuk masuk ke kolam Anda. Ya. Nah, berarti Anda perlu tahu kebutuhan konsumen apa. Dan Anda perlu bisa menjawab kebutuhan konsumen dengan keahlian Anda atau produk atau jasa Anda. Oke, itu konsepnya. Nah, sekarang skills yang pertama untuk bangun kolam adalah skills ya meng-create content offering, konten penawaran. Ya, nah, simple banget konten itu kan formatnya ada artikel, ada gambar, ada video, ya. Terus model kontennya macam-macam nih. Ada yang bisa nge-review, bisa kayak unboxing, bisa giving testimony, bisa do and don't, atau step by step, atau kasih tips, atau bentuknya frequently asked question gitu, ya, tentang pertanyaan-pertanyaan apa yang penting, ya. Nah, sekarang untuk Anda membuat konten offering, ya, Anda perlu tahu ini, ya, Anda perlu bisa namanya memprofiling konsumen idaman Anda. Jadi Anda harus bisa, pertama, Anda harus bisa mengetahui siapa konsumen idaman Anda. Ya, siapa mereka. Jadi siapa ini bukan artinya Anda tahu nama orang-orang ya, bukan seperti itu maksudnya. Tetapi Anda mesti tahu gambaran profiling konsumen yang Anda mau itu seperti apa. Terus yang kedua, di mana Anda bisa temuin konsumen idaman Anda. Nah, Anda harus tentukan. Yang ketiga, hadiah apa yang bisa Anda berikan untuk bisa menarik perhatian konsumen idaman Anda tersebut. Ya, terus yang keempat, kira-kira hasil terbaik apa yang
Anda ingin supaya bisa dialami oleh konsumen idaman Anda. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama nih, gambaran profil. Jadi untuk mengetahui siapa konsumen idaman Anda cari tahu tuh tentang gambaran profil pribadinya, problem yang dihadapinya apa, interest yang dimilikinya. Nah, Anda mulai tulis kira-kira apa sih ya yang Anda mau ini tuh, ya. Kalau tentang di mana, Anda mesti tahu tuh gambaran di mana kira-kira sosmed apa yang dimilikinya. Kira-kira tempat hangout apa yang biasa dilakukannya. Gambaran domisili area tempat tinggalnya. Terus gambaran komunitas grup yang diikutinya, ya. Terus pertanyaan ketiga, hadiah apa yang bisa Anda berikan untuk menarik perhatian konsumen idaman Anda? Nah, kira-kira Anda cari tahu tuh, untuk menarik mereka Anda bisa kasih voucher diskon, kupon, kasih produk sampling, atau kasih free demo, atau free ebook, free video gitu ya. Jadi itu yang Anda bisa berikan. Terus yang keempat adalah hasil terbaik apa yang Anda ingin bisa dialami oleh konsumen Anda. Jadi Anda bayangkan kira-kira karena produk Anda dia bisa sembuh, atau omsetnya bisa meningkat, ya, atau karena Anda ngajar, ya dia bisa jualan online akhirnya. Jadi Anda bikin gambaran end goal apa yang Anda ingin dialami oleh konsumen idaman Anda. Nah, semakin Anda bisa menjawab 4 pertanyaan ini, ya, semakin Anda jago dan pas buat kontennya. Ya, teman-teman sekalian ya. Nah, sekarang ada 5 model content offering ya, berdasarkan dari leveling posisi konsumen. Di level frozen ini konsumen ini dia belum tahu bahwa dia ada masalah. Jadi Anda kadang kalau promosi di level frozen, ya Anda promosi soal produk Anda hebat, percuma karena dia juga nggak tahu apakah emang gua ada masalah. Dia juga nggak tahu ada masalah apa. Nah, makanya supaya Anda bisa memberikan dia ilham bahwa lu punya masalah itu butuh ini, nah Anda mesti kasih problem, ya, expose problem apa yang dialami oleh orang-orang berupa cerita dan pengalaman pribadi, ya. Nah, kalau di level cold ini konsumen ini dia udah mulai sadar nih, oh iya ya gue ada problem, cuman sekarang apakah problem ini bisa diselesaikan lewat produk kamu. Nah itu dia, ya. Jadi Anda harus bisa mengasih konten bahwa problem dia bisa disolving oleh produk atau jasa kita. Makanya Anda harus bisa konten penawaran ini berupa solusi. Kasih solusi, kasih review, kasih benefit dari produk atau jasa Anda. Ya, itu konsumen di level cold. Nah, di level mild ini dia udah tahu bahwa dia ada problem dan dia tahu Anda bisa kasih solving, tapi dia pengen tahu nih apakah produk atau jasa Anda ini adalah yang terbaik ya untuk bisa memberikan solusi buat masalah dia. Nah, untuk bisa tahu bahwa Anda yang terbaik, Anda mesti kasih testimoni, konten testimoni, case study, ya apa kata pakar tentang diri Anda gitu, ya. Nah, itu di level mild. Kalau di level warm, dia udah tahu bahwa yang terbaik itu dari Anda, tapi dia butuh confident, ya, untuk dia bisa memutuskan untuk dia beli. Nah, untuk dia memutuskan beli, Anda bisa kasih konten berupa bonus, berupa diskon, berupa promo, ya, ya, buy one get one, ya. Jadi dia tadinya ragu-ragu, akhirnya dia beli dah. Gitu. Nah itu di level warm. Nah kalau di level hot, itu konsumen ini dia udah tahu dan dia udah pengen beli, tapi kadang dia nanya istrinya dulu, nanya suaminya dulu, ya kan? Dia masih belum pede dikit. Nah, untuk di level hot ini Anda mesti kasih garansi sama dia. Garansi, jaminan, atau scarcity, kasih tahu, Pak, ini bonusnya ini hanya berlaku untuk 1 hari, misalkan. Atau berlaku sekarang juga, kalau sekarang nggak beli habis. Gitu. Itu yang Anda berikan. Ya. Nah ini 5 model content offering yang Anda bisa bagikan kepada mereka. Nah saya akan dalamin nanti di live-live saya berikutnya. Nah bagi Anda yang mau dalamin lebih lanjut, kembali lagi ya, Anda bisa belajar di e-course yang saya bangun, ya. E-course Fast ada 20 video strategi di sana. Anda dapatkan infonya lebih lanjut karena lewat e-course ini Anda akan punya kapabilitas untuk bisa merancang ya digital marketing buat usaha Anda, ya.
di funnelduit.com/e-course-fast. Oke. Nah, sekarang skill yang kedua. Skill yang pertama tadi apa? Merancang konten penawaran. Skills yang kedua adalah skills untuk mengoptimasi ya kolam pengunjung audiens dari sosial media. Nah, berarti kan tujuan Anda adalah di sosial media Anda bangun kolam. Memindahkan orang-orang dari laut masuk ke kolam pribadi Anda ya. Nah, kolam Anda di Facebook di mana? Ya, yaitu di fanpage sama di Facebook group. Kalau di sini adalah di Facebook group Kantong Duit. IG yaitu Anda bangun follower. YouTube Anda bangun subscriber, sama TikTok juga sama, bangun follower. Ya, nah, pengunjung di kolam, orang-orang yang di kolam, itu orang-orang ini adalah orang-orang yang mulai believe, mulai like, bahkan dia mulai trust kepada Anda. Jadi Anda bayangkan kalau Anda bisa punya banyak ya kolam audience ini, waduh, seru banget teman-teman. Ya, Anda bisa bayangkan kalau Anda punya ratusan ribu ya follower di Facebook group, wah itu saya bisa katakan Anda susah miskin, wah mau miskin susah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang siap membeli dari Anda karena begitu percaya sama Anda. Ya, nah, jadi Anda juga mesti belajar juga bagaimana membangun custom audience di sosial media ya dengan organik sama dengan iklan. Ya, jadi Anda harus menguasai iklan ya untuk di sini. Ya, nah, ada satu statement bagus katanya, what get measured get improved. Jadi di sosial media itu semuanya bisa diukur. Jumlah yang like, yang komen, yang klik, yang video view, yang nonton. Nah, angka-angka ini apa gunanya? Angka-angka ini berguna nanti pada saat beriklan. Ya, nah jadi makanya tujuan saya juga di sosial media bukan buat alay-alayan, tapi untuk mengumpulkan data-data ini sebenarnya. Ya, oke. Ya, nah sekarang skills yang ketiga adalah membangun funnel arsitektur. Ya, jadi skills yang pertama apa? Saya ulang. Skills yang pertama Anda harus bisa merancang konten. Ya, tadi ada 5 model. Ya, skills yang kedua adalah skills untuk optimasi di sosial media. Anda harus bangun menguasai skills secara organik di Facebook, di IG, di YouTube, dan beriklan terutama. Ya, nah skills yang ketiga adalah merancang funnel. Ya, nah apa itu funnel? Funnel adalah strategi menggerakkan konsumen dari tempat yang ramai ke toko Anda. Ya, funnel itu bentuknya kayak corong tuh. Ya, makin di atas makin banyak orang, tapi orang ini masih dingin. Makin ke bawah dia makin dekat, makin percaya Anda, makin ke bawah makin beli, makin bawah makin beli yang lebih mahal. Ya, makin percaya sama Anda. Ya. Nah, kenapa perlu funnel? Karena dengan funnel Anda bisa transaksi bisa 24 jam 7 hari. Dengan funnel Anda nggak usah hard selling kayak di marketplace. Anda bisa punya customer yang loyal, bahkan bisa jadi promotor. Dan Anda nggak usah banting-bantingan harga lagi. Dan Anda bisa bangun aset digital. Nah, ini penting teman-teman. Ya. Nah, jadi funnel itu bisa jalan kalau ada bahan bakarnya, yaitu ada list. Ya, nah jadi list itu adalah bahan bakar, list itu yang paling penting, teman-teman. Ya, karena no list, no money. Ya, big list, big money. Ya, jadi list itu adalah database orang-orang yang akan menjadi konsumen Anda. Nah, Anda bisa lihat ya, perusahaan startup seperti ini, Gojek, Grab, Tokopedia, Shopee itu punya list puluhan juta orang. Makanya diinvest sampai puluhan triliun sama perusahaan-perusahaan. Ya. Nah, ada 2 jenis list teman-teman ya di digital marketing, list prospect sama list buyer. Ya. List prospect itu adalah cold list, warm list sama hot list. Ya, jadi cold list itu adalah orang-orang yang memang gak jelas, gak kenal Anda, itu yaitu penduduk di Facebook, di YouTube, di IG. Warm list dia mulai kenal Anda, mulai pernah dengar. Ya, hot list. Nah, hot list ini biasanya dia sudah pernah barter, menukarkan data. Ya, dia dapat sesuatu dari Anda, ya, lalu dia memberikan Anda data email atau masuk ke Facebook group dan sebagainya. Nah, buyer juga sama, ada 3, ada initial buyer, ada loyal buyer, sama advocate buyer. Initial buyer artinya
eh, orang-orang yang baru beli produk Anda yang murah, ya, beli yang murah atau baru pertama kali beli. Kalau layak bayar adalah orang-orang yang dia berani beli yang lebih mahal atau dia mulai repeat order. Nah, advocate buyer adalah orang-orang yang berani beli produk Anda yang paling mahal atau jasa Anda yang paling mahal dan dia juga sudah melakukan promosi tentang hebatnya produk atau jasa Anda. Ya. Nah, funnel, jadi funnel itu apa? Funnel itu gerakin list dari yang tadinya cold list sampai jadi advocate buyer. Ya, nah itu dia. Jadi dari yang tadinya nggak kenal Anda, itu digerakkan dengan funnel sampai dia bahkan mempromosi produk atau jasa Anda. Nah, itu semua digerakkannya dengan konten dan secara otomatis. Nah, itu yang namanya funnel, ya. Nah, jadi tangganya seperti ini nih. Ya, jadi dia dari cold list ya diberikan konten, jadi warm list, diberikan konten lagi jadi hot list, mulai beli yang mahal, mulai repeat order, mulai jadi promosi. Nah, saya menyebut funnel ini dengan sebutan FAST, ya, Funnel Audience Strategi. Ya, jadi FAST ini adalah bagaimana strategi memindahkan list dari kolam cold list dipindahin ke kolam warm list, kolam hot list sampai kolam advocate buyer. Nah, 4 kolam terbaik warm list di mana, teman-teman? Ya, Anda mau warm list di mana? Fanpage itu warm list. YouTube subscriber itu warm list Anda. Instagram follower itu warm list Anda. WA group juga sama. Nah, kalau hot list itu Facebook group. Ya, member Facebook group itu hot list. Email subscriber itu juga sama hot list. Pengunjung webinar atau WA group, ya itu hot list. Terus sekarang untuk tools promosi, ya. Apa itu tools promosi? Ya tadi, funnel itu gerak kalau listnya pindah dari laut ke kolam. Nah, untuk dia gerak perlu konten, ya, atau secara lebih utuh namanya tools sebenarnya, ya, tools promosi. Jadi tools promosi itu adalah menggerakkan code list, ya, ya, dengan code list dia menjadi warm list, ya, dari warm list dia menjadi hot list, dari hot list menjadi buyer. Nah, itu semua digerakkan karena pakai tools promosi. Jadi tools promosi adalah menggerakkan list dari cold menjadi buyer sampai menjadi advocate buyer. Nah, tools promosi ini ada dua bentuknya. Ada, saya sebut analoginya alat pancing. Ya, jadi dia ada alat pancingnya sama umpan ikan. Ya, ibarat itu. Ya. Nah, umpan ikan itu adalah konten sebenarnya, konten feed. Isinya value seputar produk atau jasa bisnis Anda. Ya, itu konten feed, itu umpan ikannya. Ya. Alat pancingnya namanya platform, tools platform. Jadi platform atau engine untuk menyebarkan konten. Nah, ya, tools platformnya apa aja nih? Macam-macam. Ya, ada yang bentuknya sales page, ada yang bentuknya e-book, event, email marketing, webinar, dan sebagainya. Contoh, sales page. Jadi Anda sales page itu adalah website yang isinya copywriting, ya, kata-kata untuk menjual. Ya, ini bukan company profit tapi untuk menjual. Ya, platform tools yang berikutnya e-book. Ya, ini juga ya untuk menggerakkan orang menjadi hot list nih. Ya, biasanya mereka dapat e-book, mereka kasih Anda email tukeran. Event seminar, ini juga tools buat mendapatkan list, ya, hot list, bagus ini. Webinar juga sama. Ya, email marketing juga sama. Ya, ini tools untuk Anda bisa mendapatkan buyer. Ya, grup. Ya, Anda bisa pakai nih tools di grup, WA group, Telegram dan sebagainya. Ya, jadi dengan funnel itu Anda bisa gerakin list yang menjadi initial buyer, loyal buyer sampai advocate buyer. Nah, initial buyer kan dia keluar duit yang paling murah, loyal sedang, advocate paling mahal. Jadi artinya kalau Anda punya funnel, artinya Anda bisa mendapatkan income lebih dari satu kali atau lebih dari satu sumber. Makanya kita sebut multiple stream of income. Ya, itu salah satu keenakan kalau Anda punya funnel. Ya, nah, jadi dengan funnel digital marketing, ya, itu semakin konten tools engine yang Anda berikan makin bagus, list itu akan bergerak ke kanan.
naik kelas dia. Ya, jadi semakin dia bergerak ke kanan, dia berani beli lebih mahal. Ya. Nah, jadi benar-benar Anda harus berikan value artinya. Ya. Value produk atau jasa Anda. Ya, coba hafalin ini. Ya, list berani bayar dengan harga yang lebih mahal jika value produk yang mereka dapatkan semakin besar. Ya, teman-temannya. Nah, jadi teman-teman, ya. Nah, Anda udah belajar nih ya tadi rumus saktinya digital marketing, yaitu traffic kali konversi sama dengan duit. Ya, traffic adalah gimana strategi menggerakkan, ya, menggerakkan, ya, konversi, atau artinya Anda punya 5 model nih, ya, barangnya mau stok atau enggak, dropship, jualannya mau di mana, ya, terus barang yang mau dijual apa, platform milik sendiri atau orang lain, lalu bakar duit sendiri atau pakai tim reseller. Nah, itu konversi yang Anda harus putuskan. Nah, traffic. Nah, kalau traffic, Anda harus tadi Anda punya 3 skills untuk bangun traffic kolam. Pertama, untuk bangun kolam content offering, untuk bangun konten penawaran, ya, untuk merancang konten penawaran. Skills yang kedua untuk bangun sosmed, bangun kolam di sosial media. Skills yang ketiga adalah untuk bangun funnel. Ya, nah itu yang Anda perlu dalami, ya. Nah, ini contoh teman-teman, ya. Tuh, ini contoh penjualan tuh. Woy, ya. Anda kira-kira mau nggak ya setiap hari bertubi-tubi ya dapat sales? Ya, ini salah satu contoh nih ya. Ya, eh, kalau Anda mau bisa jualan online, ya. Nah, jadi semua ini yang tadi saya sebutkan Anda bisa pelajari lebih detail, pelajari lebih dalam, ya, dari e-course yang saya buat, ya, namanya e-course Fast. Ya, di dalamnya ada 20 video strategi memberikan Anda gambaran bagaimana mulai digital marketing bagi bisnis Anda. Anda dapatkan informasinya di funnelduit.com/e-coursefast. Ya, dengan Anda lihat di sini, Anda bisa tahu nanti kira-kira apakah e-course ini bisa membantu memberikan Anda solusi ya untuk bisa memulai digital marketing bagi bisnis Anda. Ya, nah jadi teman-teman itu yang saya bisa sampaikan ya buat Anda. Ya, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat Anda lebih semangat ya untuk mulai. Ya, jangan lupa kalau Anda mau lebih dalam, ya Anda bisa lihat di sini, Anda bisa ke e-course saya, ya. Sampai ketemu ya di live saya berikutnya ya di channel Kantong Duit. Ya, follow juga Instagram saya di Kantong Duit. Oke teman-teman, sampai ketemu. Bye.